Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari rumah ya. Kita masuk dalam pembelajaran 2. Tema pelajaran kita hari ini adalah orang-orang yang aku hargai. Terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 18-27 dan 1 Timotius 2 ayat 3-18. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar mengenai kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Wah, gambar anggur. Anak-anak tentu sudah sering ya melihat, bahkan sering makan anggur. Bagaimana rasanya? Pasti manis ya. Bu Guru juga suka makan anggur. Nah, tapi kita tidak boleh makan anggur terlalu banyak. Kenapa? Karena bisa buat badan kita jadi panas. Bahkan bisa mabuk atau kehilangan kesadaran diri jika makan terlalu banyak. Seperti pada kisah yang diceritakan dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira? Yuk kita dengar sama-sama. Nah anak-anak, kalian buka halaman 10. Perhatikan kegiatan 2. Di sana ada sebuah cerita. Bu Guru akan membacakan cerita ini untuk anak-anak semua. Kalian dengarkan sambil perhatikan ya, sambil disimak dengan baik. Anak-anak Bapak Nuh. Setelah air bah surut, Bapak Nuh mulai bekerja lagi. Kini Bapak Nuh menjadi petani anggur. Setiap hari ia bekerja dibantu 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah anak-anak yang patuh. Kebun anggur Bapak Nuh sangat luas. Wah, banyak sekali buah anggurku yang sudah matang. Aku harus segera memetik, sebab kalau tidak segera dipetik, buah anggur itu akan membusuk. Demikian gumam Bapak Nuh dalam hati. Ia pun memanggil 3 anaknya. Disuruhnya mereka memetik buah-buah yang sudah matang. Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari. Banyak sekali buah anggur yang mereka bawa pulang. Manis sekali, kata Bapak Nuh kepada seisi rumahnya. Bapak Nuh tertidur setelah puas menikmati buah anggurnya. Bahkan, ia makan terlalu banyak. Tanpa sadar, Bapak Nuh melepas pakaiannya karena pengaruh buah anggur itu. Ia merasa kepanasan. Melihat ayahnya yang tak berpakaian dalam kemah itu, Ham menceritakan hal itu kepada Sem dan Yafet sambil tertawa geli. "Mengapa kamu berbuat begitu?" kata Sem kepada Ham, adiknya. Dengan segera, Sem mengajak Yafet mengambil kain untuk menyelimuti ayah mereka sambil berjalan mundur agar tidak melihat ayah mereka yang tidak berpakaian. Mereka berdua sangat mengasihi dan menghormati Bapak Nuh. Mereka tidak ingin membuat Bapak Nuh malu, sebab mereka sangat bangga mempunyai orang tua yang berbakti kepada Allah. Sem dan Yafet adalah anak-anak yang perlu dicontoh. Nah, anak-anak, dari kisah Nuh dan anak-anaknya, kita dapat melihat bahwa Ham adalah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, sedangkan Sem dan Yafet adalah anak-anak yang menghormati orang tua. Dan kita melihat bahwa karena sikap dan perbuatan Ham, maka ia tidak mendapat berkat dari ayahnya. Karena peristiwa ini, bukan saja Ham yang menerima kutuk, melainkan
keturunan-keturunannya juga menerima kutuk, yaitu menjadi hamba dari Sem dan Yafet. Ham adalah contoh anak yang gagal memberi rasa hormat, yaitu dengan membeberkan atau menceritakan keadaan ayahnya yang memalukan itu. Sebagai anak, ia tentu memiliki kesadaran untuk menjaga nama baik orang tuanya, seperti yang dilakukan Sem dan Yafet. Nah, anak-anak, kita juga seharusnya memiliki kesadaran untuk menjaga nama baik orang tua kita ya. Kalau misalkan kalian mengetahui kejelekan orang tua kalian, jangan diceritakan ke orang lain. Jangan kalian ceritakan ke teman-teman ya. Karena itu pasti akan membuat orang tua kita menjadi sedih dan kecewa. Terlebih Tuhan juga tidak menghendaki kita berbuat seperti itu. Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita. Sekarang Bu Guru mau nanya, siapa yang dimaksud dengan orang tua? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang menjawab ayah dan ibu? Nah, kalau anak-anak menjawab orang tua kita adalah ayah dan ibu, jawaban kalian benar. Itu adalah jawaban secara umum. Karena pada umumnya kita atau anak-anak itu dibesarkan dan dirawat oleh ayah dan ibunya. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua loh anak-anak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Mungkin karena sesuatu hal. Ada juga di antara mereka yang diasuh oleh nenek, paman, kakak, bahkan orang lain. Atau dititipkan di panti asuhan. Nah, mereka semua juga dapat disebut sebagai orang tua. Karena mereka semua juga merawat dan membesarkan kita. Lalu, kepada siapa anak-anak harus menaruh hormat? Yang pertama, anak-anak harus menghormati orang tua kita, baik itu orang tua kandung maupun orang tua asuh kita. Kalau misalkan kalian ada yang diasuh oleh om, tante, oma, atau opa kita ya, kalian harus menghormati mereka. Seperti contoh dalam Alkitab. Yang pertama, Timotius. Timotius itu adalah putra dari ibu Eunike, tapi Timotius diasuh oleh Rasul Paulus. Nanti anak-anak bisa baca tuh ceritanya dalam kitab Timotius pasal 2 ayat 3-18. Di sana Rasul Paulus sangat mengasihi Timotius, anak dari kota Listra itu. Rasul Paulus mengasuh Timotius sebagai anak sendiri yang dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan yang baik. Dalam kisah Alkitab, selain Timotius, ada juga anak yang diasuh bukan oleh orang tuanya. Misalnya Lot. Lot itu diasuh oleh pamannya, yaitu Bapak Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 4-6. Kemudian Samuel. Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Dia diasuh oleh Imam Eli. Ceritanya ada di 1 Samuel pasal 2 ayat 11. Contoh sikap menghormati dan menghargai yaitu taat kepada perintah Tuhan, sopan santun, rendah hati, sukacita, rela berkorban, dan lain-lain. Sekarang, tugas anak-anak adalah menulis atau menyalin kembali rangkuman yang sudah Ibu Guru buat ini ke dalam buku tulis kalian. Ya, ditulis ulang atau disalin. Kalau sudah selesai disalin, silahkan anak-anak pelajari lagi materi pelajaran 1 dan pembelajaran 2. Minggu depan kita akan ulangan harian. Oke, anak-anak, paham ya? Minggu depan kita akan ulangan harian. Materinya dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, anak-anak, selamat
mengerjakan dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.